Hujan turun perlahan, membasahi desa kecil di pinggir hutan itu. Langit sore tampak gelap lebih cepat dari biasanya. Angin berhembus dingin, melewati pepohonan bambu yang tumbuh rapat di belakang rumah-rumah warga. Desa Sukamukti memang dikenal sunyi menjelang malam. Tidak banyak orang berani keluar setelah azan Isya berkumandang. Di desa itulah tinggal seorang pemuda bernama Anjas. Usianya 27 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya selalu terlihat lelah. Sejak kecil, ia hidup sederhana bersama ibunya yang sudah sakit-sakitan. Ayahnya meninggal saat Anjas masih duduk di bangku sekolah dasar. Anjas bekerja sebagai buruh pengangkut kayu di pasar kecamatan. Penghasilannya kecil dan sering tidak cukup untuk membeli obat ibunya. Karena keadaan itu, Anjas mulai merasa iri melihat kehidupan orang lain yang lebih berkecukupan. Setiap malam, ia termenung di teras rumah sambil memandangi jalan desa yang sepi. "Apa aku harus hidup miskin selamanya?" gumamnya suatu malam. Ibunya yang mendengar hanya menghela napas pelan. "Rezeki itu datang dari jalan yang baik, Jas," kata ibunya lembut. "Jangan kau coba-coba mencari jalan yang salah." Anjas tidak menjawab. Ia merasa nasihat itu terlalu sederhana untuk hidup yang berat seperti miliknya. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian aneh terjadi di pasar. Saat Anjas sedang memindahkan kayu, seorang lelaki tua berpakaian hitam datang menghampirinya. Lelaki itu membawa tongkat kayu dan memakai penutup kepala lusuh. "Aku bisa melihat ada kemarahan besar di matamu," ucap lelaki tua itu pelan. Anjas mengernyit. "Apa maksudnya, Pak? Kau ingin hidupmu berubah cepat?" Anjas terdiam. Ucapan itu terasa tepat mengenai isi hatinya. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Jika kau mau, ada cara mendapatkan kekuatan dan kekayaan tanpa harus menunggu lama." Jantung Anjas berdegup lebih cepat. Bagaimana caranya? Namun, lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menyelipkan secari kertas ke tangan Anjas sebelum pergi begitu saja di tengah keramaian. Saat dibuka, kertas itu berisi alamat sebuah rumah tua di dekat bukit belakang desa. Sejak hari itu, pikiran Anjas tak tenang. Ia terus memikirkan perkataan lelaki tua tersebut. Rasa penasaran perlahan berubah menjadi obsesi. Malam Jumat tiba. Dengan mengenakan jaket lusuh, Anjas berjalan menuju bukit belakang desa. Hutan kecil di sekitar jalan tampak gelap dan sunyi. Suara jangkrik terdengar bersahutan di antara pepohonan. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah rumah tua berdinding kayu lapuk berdiri sendirian. Lampu minyak redup menyala di dalamnya. Anjas menelan ludah sebelum mengetuk pintu. Pintu
terbuka perlahan. Lelaki tua yang ditemuinya di pasar ternyata sudah menunggu. "Masuklah," kata lelaki tua itu. Ruangan di dalam rumah dipenuhi aroma dupa yang tajam. Di sudut ruangan terdapat kain hitam, tulang binatang, dan beberapa kendi tua yang membuat suasana terasa menyeramkan. Anjas mulai merasa takut, tetapi rasa penasaran menahan langkahnya untuk pergi. "Aku biasa dipanggil orang dengan nama Ki Raksa," ujar lelaki tua itu sambil duduk di depan meja kecil. "Aku bisa bantu orang mendapatkan apa yang mereka inginkan." "Bagaimana caranya, Pak?" tanya Anjas hati-hati. Ki Raksa tersenyum samar. "Ilmu yang tidak dipahami orang biasa." Malam itu, Ki Raksa mulai bercerita tentang ilmu hitam. Ia mengatakan bahwa kekuatan gaib dapat membuat seseorang cepat kaya, disegani, bahkan mampu membalas semua penghinaan yang pernah diterima. Awalnya Anjas ragu, namun ketika teringat ibunya yang sakit dan hidupnya yang sulit, ia mulai tergoda. "Apa mahal bayarannya, Pak?" tanyanya ragu-ragu. "Tidak dengan uang." "Lalu?" Ki Raksa menatap mata Anjas dalam-dalam. "Hanya butuh keberanian dan kesetiaan." Ucapan itu membuat bulu kuduk Anjas berdiri. Kemudian Ki Raksa memberikan sebuah kalung kecil dari batu hitam. "Simpan ini, jangan pernah dilepas jika kau benar-benar ingin berubah." Anjas menerima kalung itu dengan tangan gemetar. Sejak malam itu, hidupnya mulai berubah. Anehnya, beberapa hari kemudian, mandor pasar mendadak memberi Anjas pekerjaan tambahan dengan bayaran besar. Tidak lama setelah itu, Anjas juga menemukan dompet berisi uang jutaan rupiah di jalan desa tanpa diketahui pemiliknya. Keberuntungan datang berturut-turut. Anjas mulai percaya bahwa semua itu berasal dari kalung pemberian Ki Raksa. Ia kembali mendatangi rumah tua tersebut. "Aku ingin belajar lebih jauh," katanya mantap. Ki Raksa tersenyum puas. Mulailah Anjas menjalani ritual-ritual aneh setiap malam Jumat. Ia diminta duduk di tengah lingkaran garam, membakar kemenyan, dan membaca mantra-mantra yang tidak ia pahami. Semakin lama, sifat Anjas mulai berubah. Ia menjadi gampang marah dan jarang bicara dengan warga desa. Bahkan kepada ibunya sendiri, ia sering menjawab dengan nada kasar. "Jangan sering keluar malam, Jas," kata ibunya suatu malam. "Ibu merasa ada yang aneh dengan dirimu." Anjas langsung berdiri. "Ibu ini tidak tahu apa-apa," bentaknya. Ibunya terkejut hingga terdiam. Malam semakin larut. Saat Anjas tidur, ia mulai mengalami mimpi aneh. Ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar sambil memandangnya tanpa wajah. Ketika terbangun, tubuhnya berkeringat dingin. Namun, yang lebih mengerikan terjadi keesokan malamnya. Saat sedang berjalan pulang dari rumah Ki Raksa, Anjas mendengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang.
Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi langkah itu terdengar lagi. Anjas mencoba mempercepat jalannya. Tiba-tiba angin dingin berhembus keras. Dari balik pohon bambu, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri diam sambil tersenyum menyeramkan. Anjas mundur ketakutan. Namun sosok itu menghilang secepat kilat. Dengan napas memburu, Anjas berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia menemukan ibunya sedang batuk parah di kamar. "Ibu," ucapnya pelan. Ibunya memegang tangan Anjas dengan lemah. "Ibu mimpi buruk tentangmu," katanya lirih. "Tolong berhenti, Nak, sebelum semuanya terlambat." Anjas terdiam. Untuk pertama kalinya, hatinya mulai dipenuhi ketakutan. Namun di sisi lain, ia juga belum mampu melepaskan obsesi terhadap kekuatan yang mulai mengubah hidupnya. Di luar rumah, angin malam kembali bertiup kencang. Dan tanpa disadari Anjas, sepasang mata merah sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Sejak menerima kalung batu hitam dari Ki Raksa, kehidupan Anjas memang berubah. Uang mulai datang tanpa diduga, pekerjaan lancar, dan beberapa orang yang dulu meremehkannya mulai bersikap baik. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang perlahan menggerogoti jiwanya. Wajah Anjas semakin pucat dari hari ke hari. Matanya cekung seperti orang yang tidak pernah tidur nyenyak. Ia juga mulai sering mendengar bisikan aneh ketika sendirian. Kadang suara itu terdengar dekat sekali di telinganya. "Kau harus lebih kuat. Kau pantas mendapatkan semuanya. Jangan berhenti sekarang." Awalnya, Anjas mencoba mengabaikan suara-suara tersebut. Namun semakin lama, bisikan itu terasa seperti bagian dari pikirannya sendiri. Suatu malam, hujan deras mengguyur desa Sukamukti. Angin membuat ranting-ranting pohon bergoyang keras hingga menimbulkan suara berderak menyeramkan. Anjas duduk di kamar sambil memandangi kalung hitam di tangannya. Batu itu tampak mengkilap meski ruangan gelap. Tiba-tiba terdengar ketukan di jendela. Anjas menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi dan lebih keras dari sebelumnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, Anjas membuka jendela perlahan. Hanya angin dingin yang masuk menerpa wajahnya. Lalu ia melihat sesuatu. Di halaman rumah berdiri sosok perempuan berambut panjang yang pernah ia lihat di dekat hutan. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Kepalanya tertunduk. Anjas membeku. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya hitam seluruhnya. Anjas langsung menutup jendela sambil mundur ketakutan. Napasnya memburu dan tubuhnya gemetar. Tak lama kemudian terdengar suara ibunya memanggil dari kamar depan. "Anjas, siapa itu di luar?" Anjas berusaha menenangkan diri. "Tak ada siapa-siapa, Bu." Namun malam itu ia tak bisa tidur sama sekali.
Keesokan harinya, Anjas kembali mendatangi rumah Ki Raksa. Hutan di sekitar bukit terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara burung pun hampir tidak terdengar. Saat tiba di rumah tua itu, Ki Raksa sudah duduk menunggu. "Aku mulai melihat makhluk aneh," kata Anjas. Ki Raksa justru tersenyum kecil. "Itu tandanya ilmumu mulai bangkit. Apa mereka roh?" "Jangan takut kepada mereka," jawab Ki Raksa. "Mereka hanya datang kepada orang yang dipilih." Ucapan itu sedikit menenangkan Anjas, meski ketakutan di dalam hatinya belum hilang. Ki Raksa lalu mengambil sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan hitam pekat. "Jika kau ingin kekuatan yang lebih besar, kau harus menjalani tahap berikutnya." Anjas menatap mangkok itu ragu-ragu. "Apa yang harus kulakukan?" Ki Raksa mencondongkan tubuhnya. "Ilmu besar membutuhkan tumbal." Jantung Anjas terasa berhenti sesaat. "Tumbal?" Ki Raksa mengangguk perlahan. "Tidak selalu nyawa manusia. Kadang cukup sesuatu yang sangat berharga bagimu." Anjas mulai merasa tak nyaman. "Tapi aku tak ingin mencelakai siapapun." Ki Raksa tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar sangat dingin. "Semua ada harganya." Malam itu, Anjas diminta melakukan ritual di pemakaman tua di dekat hutan. Ia harus datang sendirian dan tepat tengah malam sambil membawa seekor ayam hitam. Meski ketakutan, Anjas tetap melakukannya. Kabut tipis menyelimuti pemakaman ketika ia tiba. Batu-batu nisan tampak berdiri miring diterpa cahaya bulan yang pucat. Anjas duduk di depan makam tua sesuai perintah Ki Raksa. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca mantra yang diberikan. Angin mendadak bertiup sangat kencang. Api lilin yang dibawanya bergoyang liar. Lalu terdengar suara tangisan perempuan dari kejauhan. Anjas menghentikan bacaannya. Tangisan itu semakin dekat, pelan, panjang, dan menyedihkan. Bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba tanah di depan makam bergerak perlahan. Anjas membelalak ketakutan. Dari balik kabut muncul bayangan hitam tinggi menjulang. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya mata merah menyala yang menatap lurus kepadanya. Anjas ingin lari, tetapi tubuhnya terasa berat. Suara Ki Raksa teringat di kepalanya. "Jangan berhenti, apapun yang terjadi." Dengan napas tersengal, Anjas kembali membaca mantra. Bayangan hitam itu perlahan menghilang bersama suara tangisan yang memudar ke dalam malam. Saat ritual selesai, ayam hitam di tangannya mendadak mati tanpa sebab. Anjas pulang dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Namun sejak malam itu, kejadian buruk mulai terjadi di desa. Seekor sapi milik warga ditemukan mati dengan kondisi yang aneh. Beberapa anak kecil jatuh sakit tanpa diketahui penyebabnya. Bahkan seorang lelaki tua mengaku melihat bayangan hitam berkeliaran di dekat rumah-rumah warga
saat tengah malam. Penduduk desa mulai resah. Mungkin ada yang memakai ilmu hitam, kata salah satu warga di warung kopi. Ucapan itu membuat Anjas merasa gelisah. Ia mulai takut semua kejadian tersebut berkaitan dengannya. Tetapi obsesi terhadap kekuatan membuatnya belum mampu berhenti. Suatu sore, sahabat lama Anjas yang bernama Budi datang berkunjung. Budi dikenal sebagai pemuda baik dan rajin membantu warga sekitar. Ia memperhatikan perubahan sikap Anjas sejak beberapa minggu terakhir. "Kau kenapa sekarang sering menyendiri?" tanya Budi. "Aku sibuk, Bud. Kau juga kelihatan sakit." Anjas mengalihkan pandangan. Budi lalu menatap kalung hitam di leher Anjas. "Itu dari mana kau dapat?" Anjas refleks memegang kalungnya. "Ini cuma hadiah." Budi menghela napas pelan. "Aku dengar kau sering pergi ke rumah tua di bukit." Wajah Anjas langsung berubah tegang. "Siapa yang bilang?" "Orang-orang mulai membicarakanmu, Jas. Mereka bilang tempat itu angker." Anjas berdiri dengan kesal. "Aku tak peduli omongan mereka." Budi terdiam beberapa saat sebelum berkata pelan, "Aku hanya khawatir." Namun Anjas justru merasa terganggu. Sejak terlibat dengan Ki Raksa, ia mulai sulit mempercayai siapapun. Malam harinya, keadaan ibunya tiba-tiba memburuk. Perempuan tua itu sesak napas hingga hampir pingsan. Anjas panik membawanya ke bidan desa. Setelah diperiksa, bidan hanya menggeleng pelan. "Ibumu terlalu banyak tekanan pikiran. Beliau sering ketakutan," kata bidan tersebut. Anjas terdiam. Saat perjalanan pulang, ibunya menggenggam tangan Anjas lemah. "Ibu merasa rumah kita tak lagi bersih. Ada sesuatu yang ikut masuk bersama dirimu," ucapnya lirih. Kata-kata itu menusuk hati Anjas. Malam semakin larut ketika ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Lalu dari arah dapur terdengar suara piring jatuh. Anjas berlari ke sana. Namun dapur kosong. Saat itulah ia melihat bayangan hitam berdiri di belakang ibunya yang sedang tertidur di kamar. Makhluk itu tinggi dan kurus, dengan mata merah menyala dalam gelap. Anjas membeku. Lalu terdengar bisikan berat memenuhi ruangan. Tumbalnya belum selesai. Bisikan berat itu menggema ke seluruh ruangan. Tumbalnya belum selesai. Anjas mundur perlahan dengan napas memburu. Sosok hitam di belakang ibunya masih berdiri diam. Tubuhnya tinggi kurus seperti asap gelap yang membentuk manusia. Mata merahnya menyala tajam di tengah kegelapan kamar. Anjas ingin berteriak, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Ruangan kembali sunyi, hanya suara napas ibunya yang terdengar pelan di atas ranjang. Anjas langsung menghampiri dan mengguncang tubuh ibunya perlahan. "Bu, bangun Bu." Ibunya membuka mata dengan lemah. "Ada apa, Anjas?" Anjas tak mampu menjawab.
Keringat dingin membasahi dahinya. Malam itu, ia duduk sampai subuh di samping tempat tidur ibunya, sambil memikirkan semua kejadian yang semakin mengerikan. Untuk pertama kalinya, Anjas mulai menyesali keputusannya mendatangi Ki Raksa. Namun, semuanya terasa terlambat. Keesokan paginya, desa Sukamukti kembali digemparkan oleh kejadian aneh. Seorang warga menemukan ayam-ayam peliharaannya mati dengan kondisi mengenaskan. Tidak ada darah sedikit pun di sekitar kandang. Orang-orang mulai benar-benar ketakutan. Bahkan sebagian warga memilih tidak keluar rumah setelah maghrib. Di warung kopi, pembicaraan tentang ilmu hitam semakin ramai. Sudah pasti ada yang memelihara makhluk gaib, kata seorang lelaki tua. Ini tak pernah terjadi sebelumnya, sahut yang lain. Anjas yang kebetulan lewat hanya menundukkan kepala. Ia merasa setiap ucapan warga seperti menuduh dirinya. Sementara itu, Ki Raksa justru semakin sering memanggil Anjas untuk datang ke rumah tua di atas bukit. Malam itu, Anjas kembali ke sana dengan hati gelisah. Saat memasuki rumah kayu tersebut, ia melihat lilin-lilin hitam menyala di berbagai sudut ruangan. Aroma dupa terasa lebih menyengat dari biasanya. Ki Raksa duduk bersila sambil memejamkan mata. Aku ingin berhenti sekarang, kata Anjas tanpa basa-basi. Ki Raksa perlahan membuka mata. Apa? Berhenti? Ya, aku tak kuat lagi. Banyak kejadian aneh muncul sejak aku ikut ritual. Ki Raksa tersenyum tipis. Kau sudah terlalu jauh melangkah. Aku tak peduli. Ki Raksa bangkit perlahan, lalu berjalan mendekati Anjas. Kekuatan itu sudah menyatu dengan dirimu. Jika kau berhenti sekarang, semuanya akan berbalik dan menghancurkanmu. Ucapan itu membuat wajah Anjas pucat. Maksudmu? Kau pikir makhluk-makhluk itu datang tanpa meminta imbalan? Ujar Ki Raksa dingin. Mereka sudah mengenal jiwamu. Anjas mulai panik. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Tapi kau sudah mendapatkannya, bukan? Sekarang jangan bersikap lemah. Anjas mengepalkan tangan. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Untuk beberapa saat Ki Raksa hanya diam. Lalu ia berkata pelan, aku ingin meneruskan ilmu ini kepada seseorang yang kuat. Mata Anjas membelalak. Kau memanfaatkanku ya? Ki Raksa tertawa pelan. Sekali lagi, tak ada yang gratis di dunia ini. Malam itu, Anjas pulang dengan pikiran kacau. Hujan turun deras sepanjang perjalanan. Petir beberapa kali menyambar langit gelap di atas hutan. Ketika melewati jalan kecil dekat sungai, Anjas mendengar suara orang menangis. Ia menghentikan langkah. Tangisan itu berasal dari bawah pohon besar di tepi sungai. Dengan hati-hati, Anjas mendekat. Dan lagi-lagi, ia melihat sosok perempuan berambut panjang itu. Kali ini, wajahnya terlihat jelas. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam.
Air menetes dari rambut panjangnya hingga membasahi tanah. Perempuan itu menatap Anjas tanpa berkedip. "Kenapa kau membangunkan mereka?" bisiknya lirih. Anjas mundur ketakutan. "Aku tak tahu apa-apa." Tiba-tiba perempuan itu menunjuk ke arah dada Anjas. "Kalung itu." Belum sempat Anjas bertanya, sosok perempuan lenyap bersama embusan angin dingin. Anjas berlari pulang tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya pingsan di lantai dapur. "Ibu!" Dengan panik, Anjas mengangkat tubuh ibunya ke tempat tidur. Tubuh perempuan itu sangat dingin. Tak lama kemudian, Budi datang membantu setelah mendengar teriakan Anjas. "Astaga, kenapa ini?" tanya Budi cemas. "Aku tak tahu," jawab Anjas gemetar. Budi menatap wajah Anjas lekat-lekat. "Kau harus jujur sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi?" Anjas terdiam lama. Tatapan sahabatnya terasa tulus, berbeda dengan semua orang yang mulai menjauhinya. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Anjas menceritakan semuanya tentang Ki Raksa, ritual malam, dan makhluk-makhluk menyeramkan yang terus bermunculan. Budi mendengarkan tanpa memotong. Setelah selesai, ia menghela nafas berat. "Kau harus berhenti sebelum ibumu jadi korban," katanya tegas. "Aku ingin berhenti, Bud, tapi Ki Raksa bilang semuanya akan menghancurkanku." Budi berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku kenal seseorang yang mungkin bisa membantu." "Siapa?" "Pak Rahmat." Nama itu cukup dikenal di desa Sukamukti. Pak Rahmat adalah seorang ustadz tua yang tinggal di ujung desa. Ia dikenal tenang dan sering membantu warga yang mengalami gangguan gaib. Awalnya Anjas ragu, namun keadaan ibunya yang semakin memburuk membuatnya tidak memiliki pilihan lain. Keesokan malamnya, Anjas dan Budi pergi menemui Pak Rahmat. Rumah lelaki itu sederhana, dikelilingi pohon mangga dan tanaman obat. Suasananya terasa hangat dan damai, sangat berbeda dengan rumah Ki Raksa. Pak Rahmat mendengarkan cerita Anjas dengan wajah serius. "Ilmu hitam selalu dimulai dari rasa putus asa," katanya pelan, "lalu berubah menjadi keserakahan." Anjas menunduk penuh penyesalan. "Apa saya masih bisa lepas dari semua ini?" Pak Rahmat tidak langsung menjawab. Beliau mengambil tasbih kecil dari meja, lalu berkata, "Bisa, tapi tak mudah. Apa yang harus saya lakukan?" "Kau harus lepaskan semua ikatan dengan Ki Raksa dan benda yang ia berikan." Anjas refleks memegang kalung hitam di lehernya. "Maksudnya kalung ini?" Pak Rahmat mengangguk. "Itu bukan benda biasa." Saat Pak Rahmat mencoba menyentuh kalung tersebut, tiba-tiba lampu rumah berkedip keras. Angin dingin masuk dari jendela yang tertutup rapat. Lalu terdengar suara geraman berat dari luar rumah. Budi langsung berdiri ketakutan. Pak Rahmat tetap tenang. "Mereka tak suka kau datang kemari," katanya kepada Anjas. Jantung Anjas terasa semakin sesak.
Malam itu, Pak Rahmat memberi Anjas air doa dan meminta ia tidak keluar rumah selama 3 hari. Jangan pernah menjawab jika mendengar suara memanggil namamu di malam hari, pesan Pak Rahmat. Anjas mengangguk. Namun ternyata semuanya tidak semudah yang dibayangkan. Pada malam kedua, gangguan itu datang lebih mengerikan. Sekitar tengah malam, pintu rumah Anjas diketuk sangat keras. Ibunya terbangun ketakutan. "Siapa malam-malam begini?" Anjas tidak menjawab. Ia teringat pesan Pak Rahmat. Ketukan itu semakin keras, hingga seluruh rumah terasa bergetar. Lalu terdengar suara kiraksa dari luar. "Anjas, buka pintunya sekarang." Suara itu terdengar berat dan menyeramkan. Anjas mematung. Namun beberapa detik kemudian suara itu berubah menjadi suara ibunya sendiri. "Jas, tolong ibu nak." Wajah Anjas langsung pucat. Padahal ibunya sedang duduk di sampingnya. Ketukan terus terdengar tanpa henti. Tiba-tiba lampu rumah padam total. Dalam gelap gulita terdengar suara bisikan memenuhi seluruh ruangan. "Kau tak bisa lari." Bisikan itu terus terdengar di dalam rumah yang gelap gulita. "Kau tidak bisa lari." Anjas memeluk ibunya yang gemetar ketakutan. Suara ketukan di pintu masih terdengar keras, seperti seseorang sedang berusaha mendobrak masuk. Namun Pak Rahmat pernah berpesan agar mereka tidak membuka pintu, apapun yang terjadi. Dengan tangan gemetar, Anjas membaca doa sebisanya. Budi yang sejak sore menemani mereka ikut membaca ayat-ayat pendek dengan suara pelan. Beberapa menit kemudian, suara ketukan perlahan berhenti. Rumah kembali sunyi, tetapi suasana terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berjalan mengelilingi rumah. Suara itu lambat, namun jelas. Ibunya memejamkan mata sambil beristighfar pelan. Sementara Anjas mulai sadar bahwa semua teror itu benar-benar muncul akibat perbuatannya sendiri. Menjelang subuh, suara langkah akhirnya menghilang. Lampu rumah kembali menyala, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun, ketika Anjas membuka pintu pagi harinya, ia menemukan tanah depan rumah penuh jejak kaki hitam, seperti bekas terbakar. Tetangga-tetangga mulai semakin takut mendekati rumahnya. Anjas hanya mampu menunduk penuh rasa bersalah. Siang itu, ia menemui Pak Rahmat bersama Budi. Setelah melihat keadaan Anjas, lelaki tua itu menarik napas panjang. "Gangguan mereka semakin kuat," kata Pak Rahmat. "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanya Anjas nyaris putus asa. Pak Rahmat memandangnya dalam-dalam. "Kalung itu harus dimusnahkan malam ini juga." Anjas refleks memegang batu hitam di lehernya. Anehnya, sejak pagi kalung itu terasa panas seperti bara api. "Bagaimana caranya?" "Kita harus pergi ke tempat semua ini dimulai."
Wajah Anjas langsung pucat. Rumah Ki Raksa? Pak Rahmat mengangguk. Malam pun tiba. Langit tampak gelap tanpa bintang. Angin dingin bertiup dari arah bukit ketika Anjas, Budi, dan Pak Rahmat berjalan melewati jalan setapak menuju rumah tua Ki Raksa. Sepanjang perjalanan, suasana hutan terasa tak biasa. Pohon-pohon bambu bergoyang tanpa suara angin yang jelas. Kadang terdengar bisikan samar dari balik semak-semak. Budi beberapa kali menoleh gelisah. Aku merasa ada yang mengikuti kita, Anjas, katanya pelan. Pak Rahmat tetap berjalan sambil menggenggam tasbih. Jangan menoleh terlalu sering, jawabnya tenang. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan rumah tua itu. Bangunan kayu tersebut tampak lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Dindingnya dipenuhi bercak hitam, sementara lampu minyak di dalam rumah menyala redup seperti hampir padam. Saat mereka mendekat, pintu rumah terbuka sendiri perlahan. Anjas menelan ludah. Ki Raksa ternyata sudah berdiri di dalam ruangan sambil tersenyum tipis. Akhirnya kau datang kembali, kata Ki Raksa. Tatapan matanya terlihat jauh lebih menyeramkan malam itu. Pak Rahmat melangkah maju. Hentikan semua ini, Ki Raksa. Ki Raksa tertawa pelan. Kau tak bisa menghalangi jalanku. Ruangan mendadak terasa sangat dingin. Lilin-lilin hitam di sudut rumah menyala lebih terang. Sementara suara bisikan mulai terdengar dari berbagai arah. Anjas memegang kepalanya yang sakit. Bisikan itu kembali memenuhi pikirannya. Jangan lepaskan kekuatanmu. Kau akan miskin lagi. Kau akan dihina lagi. Anjas berusaha menutup telinganya. Pak Rahmat segera membaca doa dengan suara lantang. Suasana rumah langsung bergetar hebat. Tiba-tiba bayangan-bayangan hitam muncul dari sudut ruangan. Sosok-sosok itu bergerak mengelilingi mereka dengan mata merah menyala. Budi mundur ketakutan. Namun Pak Rahmat tetap berdiri teguh. Anjas, lepaskan kalung itu sekarang. Anjas memegang kalung hitam di lehernya. Batu itu terasa panas membakar kulit. Tetapi saat ia mencoba melepasnya, bayangan hitam langsung mendekat sambil mengeluarkan suara mengerikan. Anjas gemetar hebat. Ki Raksa tertawa keras. Dia sudah menjadi bagian mereka. Tidak, teriak Anjas. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Anjas benar-benar melawan rasa takutnya sendiri. Ia teringat wajah ibunya yang menderita. Ia juga teringat semua kejadian buruk yang menimpa desa sejak dirinya terlibat ilmu hitam. Air mata mulai jatuh dari matanya. Aku tak mau hidup seperti ini lagi, katanya lirih. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Anjas menarik kalung itu sekuat mungkin. Dan kalung itu putus. Seketika, seluruh rumah berguncang keras. Angin berputar liar di dalam ruangan. Lilin-lilin padam bersamaan. Bayangan hitam menjerit nyaring hingga membuat telinga sakit.
Ki Raksa berubah panik. "Jangan kau hancurkan itu," teriaknya. Namun Pak Rahmat segera mengambil kalung tersebut, lalu membungkusnya dengan kain putih yang sudah diberi doa. Makhluk-makhluk hitam mulai menghilang satu persatu seperti asap tertiup angin. Ki Raksa jatuh berlutut sambil memegangi kepalanya. "Tidak, tidak!" Wajahnya mendadak tampak jauh lebih tua. Kulitnya keriput dan tubuhnya melemah dengan cepat. Anjas memandang semua itu dengan napas tersengal. Pak Rahmat lalu mengajak mereka keluar rumah. Beberapa langkah setelah mereka meninggalkan bangunan itu, terdengar suara retakan keras dari dalam. Rumah tua tersebut roboh perlahan di tengah gelapnya malam. Angin dingin yang sejak tadi berembus akhirnya berhenti. Suasana hutan mendadak terasa tenang. Anjas jatuh terduduk di tanah sambil menangis. Semua beban ketakutan yang selama ini menghimpit dirinya seolah runtuh bersama robohnya rumah Ki Raksa. Pak Rahmat menepuk bahunya pelan. "Setiap manusia bisa salah," katanya lembut. "Yang penting mau kembali ke jalan yang benar." Malam itu mereka pulang menjelang subuh. Sejak kejadian tersebut, gangguan aneh di desa Sukamukti perlahan menghilang. Hewan ternak tak lagi mati mendadak. Warga juga mulai merasa tenang kembali. Kesehatan Ibu Anjas membaik sedikit demi sedikit. Sementara itu, Anjas berubah menjadi pribadi yang berbeda. Ia kembali bekerja dengan jujur dan rajin membantu warga desa. Meski hidupnya sederhana, hatinya jauh lebih tenang dibanding saat mengejar kekuatan gelap dahulu. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, Anjas duduk di teras rumah bersama ibunya. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah sehabis hujan. "Kau terlihat lebih tenang sekarang," kata ibunya sambil tersenyum. Anjas mengangguk pelan. "Anjas akhirnya mengerti, Bu," ujarnya lirih. "Tak ada jalan pintas yang membawa kebahagiaan." Ibunya menggenggam tangannya hangat. Di langit senja, cahaya matahari perlahan menyinari desa Sukamukti yang kembali damai. Dan sejak hari itu, Anjas berjanji tidak akan pernah lagi tergoda oleh obsesi ilmu hitam yang hampir menghancurkan hidupnya sendiri.